Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Haryani, mahasiswa dari STI Darul Falah, Prodi PAI, semester 2, akan memenuhi tugas UAS Usul Fikih. Dosen pengampu Bapak Dr. Komarudin MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai nasik mansuk dalam usul fikih. Nasik adalah yang menghapus atau mengganti hukum sebelumnya, baik itu ayat maupun hadis. Sedangkan mansuk adalah dalil yang dihapus hukumnya oleh nasik itu sendiri. Benarkah hukum syariat tidak relevan karena banyak yang dinasik? Jawabannya tentu tidak benar. Justru hukum-hukum yang berlaku setelah proses nasik lebih sesuai dengan kebutuhan umat saat itu hingga sekarang. Ada beberapa kriteria penetapan suatu ayat sebagai mansuk. Yang pertama, tidak mungkin kompromi antara dua dalil. Dan yang kedua, dalil yang menghapus datang setelah dalil yang dihapus. Nah, yang ketiga, keduanya setara dari segi kekuatan, yaitu sama-sama dari Al-Quran, sama-sama dari hadis yang sahih. Dan yang keempat, ada dalil atau riwayat sahih yang menunjukkan adanya nasik. Salah satu contoh ayat yang mansuk, kisah surat Al-Baqarah ayat 240. Di sini menjelaskan mengenai wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya memiliki masa idah selama 1 tahun penuh. Kemudian ayat tersebut dinasik bahwa wanita yang ditinggal meninggal suaminya memiliki masa idah selama 4 bulan 10 hari. Terdapat pada kisah surat Al-Baqarah 234. Dan ini berlaku hingga sekarang. Dalam implementasi sosial fikih terhadap pemahaman syariat, konsep nasik mansuk menunjukkan bahwa Islam adalah dinamis dan hukumnya dapat menyesuaikan situasi umat hingga hari ini. Dalam implementasi sosial fikih terhadap pemahaman syariat, konsep nasik mansuk menunjukkan bahwa Islam sangatlah dinamis dan hukumnya dapat menyesuaikan situasi umat hingga hari ini. Dalam usul fikih ada istilah dengan mantuk dan mafhum. Apa itu? Mantuk adalah makna lafal yang diucapkan dalam nas. Sedangkan mafhum adalah makna yang dipahami dari nas itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pejinah bagi yang belum menikah dengan yang sudah menikah. Dalam kisah surat An-Nur ayat 2 memerintahkan dera 100 kali untuk pejinah. Itu hukumnya mutlak. Tapi dari mafhum mukhalafah, ulama memahami bahwa jika pejinah belum menikah, hukumnya cambuk plus pengasingan selama 1 tahun. Tapi jika pejinah yang sudah menikah, maka hukumnya rajam, berbeda dengan yang belum menikah, dihukum rajam hingga meninggal. Dalam penggunaan mantuk dan mafhum dalam istinbat hukum, mantuk untuk mengambil hukum dari nas secara langsung atau apa yang disebutkan. Sedangkan mafhum digunakan ketika memahami makna yang tidak disebutkan langsung tetapi bisa dipahami dari konteksnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah suatu lafaz tanpa batasan tertentu, sedangkan muqayyad adalah suatu lafaz dengan batasan tertentu. Contohnya, dalam lafaz mutlak di sini terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 38. Hukuman mengenai potong tangan. Di situ menjelaskan
hukuman mengenai potong tangan tidak disebutkan bagian yang mananya yang akan dipotong. Tetapi dalam muqayyad, hukuman potong tangan sudah jelas disebutkan ada nilai-nilai tertentu. Sedangkan pada lafaz muqayyad, seorang pencuri dijelaskan dengan hukuman potong tangan, yaitu potong tangan pergelangan tangan. Hukum potong tangan pergelangan tangan dan juga ada batas minimum barang yang dicuri. Batas minimum barang yang dicuri yaitu 1/4 dinar atau setara dengan nishab tertentu. Nah, kapan mutlak dibawa ke muqayyad? Tentunya ada syarat-syarat tertentu, yaitu tema dan konteks ayat harus sama. Kemudian, tidak ada pertentangan antara dua dalil. Dalil muqayyad menjelaskan lebih spesifik tentang rincian dari dalil mutlak. Nah, jika dari semua kriteria itu sudah terpenuhi, maka lafadz mutlak wajib dibawa ke muqayyad. Bagaimana refleksi dalam penerapan hukum modern saat ini? Nah, saya akan menjelaskan seperti contoh penerapan hukum di Aceh. Mengenai hukum potong tangan di Aceh. Karena Aceh termasuk wilayah Indonesia. Indonesia memiliki hukum nasional, berarti tidak langsung dihukum potong tangan, tetapi bisa juga mengenai hukum penjara atau hukum cambuk dan juga denda pidana. Sedangkan di Arab lebih literal dalam penerapan hukum hudud. Hukum potong tangan benar-benar dijalankan setelah memenuhi semua syarat dari fikih klasik. Itu juga sudah melalui proses pengadilan, pembelaan, dan lebih hati-hati untuk menentukan hukumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.